Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat PAS TV yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini di kantor Pengadilan Agama Sungai Liat bersama kami keluarga besar Pengadilan Agama Sungai Liat hadir dalam acara istimewa Talk Show Refleksi 35 tahun Pengadilan Agama Sungai Liat. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan mengulas mulai dari kilas balik sejarah pembentukan Pengadilan Agama Sungai Liat yang hari ini sudah berumur 35 tahun. Usia yang tentu saja usia yang dewasa untuk ukuran manusia, usia kematangan. Baiklah, sahabat PAS TV, bersama kita di acara talk show ini hadir narasumber utama kita, Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat yang mulia Alfi Zuhri, Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, beliau adalah Ketua Pengadilan Agama Sungai Liat. Tentu kami Pak Ketua mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas support Pak Ketua sehingga acara talk show ini dapat terselenggara. Selanjutnya sahabat PAS TV tentu ingin mengetahui apa yang melatar belakangi terselenggaranya acara talk show ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih para pemirsa PAS TV. Ini merupakan HUT Pengadilan Agama Sungai Liat yang ke-35. Ini merupakan sudah beberapa kali diadakan beberapa kegiatan di ulang tahun sebelumnya. Namun untuk yang ke-35 tahun ini sangat istimewa. Pertama, ini kita diadakan talk show ya, semacam talk show refleksi 35 tahun Pengadilan Agama Sungai Liat. Ini merupakan umur yang sangat lumayan ya panjang lah, 35 tahun, dan tidak banyak dari beberapa kita pegawai yang tinggal di sini sampai sekarang. Nah, oleh karena itu inilah yang melatar belakangi kenapa kita diadakan talk show ini, karena nanti kita akan mendengar dari kawan-kawan, ada beberapa orang mungkin yang bisa menjelaskan karena dia pelaku sejarah bahkan sampai sekarang. Kalau model kita kan ya paling ada yang 2 tahun, pendatang baru, 3 tahun, ada yang setengah tahun, ada 4 tahun pindah, balik lagi 2 tahun pindah lagi ya. Dia ini udah lama dan sudah ya paling senior lah, legend ya, legend di Pengadilan Agama Sungai Liat ini. Jadi itu mungkin ya, terima kasih Pak Ketua. Pembentukan Pengadilan Agama Sungai Liat sendiri itu berdasarkan keputusan Menteri ya? Ya, keputusan Menteri Agama. Ya, keputusan Menteri Agama nomor 213 tahun 1988 ya. Usia 35 tahun, usia kematangan ya. Ya. Insyaallah. Kemudian rangkaian acara apa saja Pak Ketua selain acara talk show kita hari ini? Ini merupakan rangkaian acara perdana ya. Pertama itu talk show, nanti kita juga ada acara-acara lain. Yang kedua mungkin insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 ya. 23 November ya. Kita adakan bakti sosial lah. Bakti sosial dalam rangka menyantuni anak-anak yang tidak mampu yang berada di baik atau di pesantren ataupun di panti asuhan. Kemudian puncaknya nanti tanggal 25 ya, 25 hari Sabtu itu kita adakan family gathering. Nah, itulah acara puncaknya. Yang melibatkan seluruh pegawai. Yang melibatkan seluruh keluarga besar, baik istri, suami ataupun anak-anak. Nah, disitulah kita ikutkan semua, disitulah kita adakan acara puncak, mungkin ada acara
berbagai tampilan lah. Meskipun sebenarnya lahirnya Pengadilan Agama Sungai Liat sendiri itu tanggal 21 ya, 21 November. Nah, tapi kan nggak mungkin kita dilaksanakan di 21 November karena memang merupakan hari kerja, Ya. sehingga kita dimajukan ya, dimundurkan. Selanjutnya Pak Ketua, apa harapan Pak Ketua selaku pimpinan kami terkait momen 35 tahun Pengadilan Agama Sungai Liat ini? Jadi begini, Pengadilan Agama Sungai Liat ini kan merupakan sudah dipimpin beberapa pimpinan ya. Kalau sampai sekarang mungkin yang ke-13 dari zamannya tahun 88 ya, 88. Pak Mujtahidin hingga sampai sekarang itu udah yang ke-13. Dan di kalangan rekan-rekan kita PA lain, ini kan Pengadilan Agama Sungai Liat ini kan terkenal dengan solid, Kekompakan. kompak. Tapi yang saya tekankan itu sebenarnya bagaimana kita solid di dalam bekerja, Tupoksi kita ya. tupoksi kita. Apalagi kita selama ini kan dihadapkan dengan untuk meraih zona integritas. Itu kan butuh tim yang solid, artinya tim yang kompak dalam bekerja. Meskipun sebenarnya Pengadilan Agama Sungai Liat ini kan udah terkenal dari beberapa tahun yang lalu itu selalu kompak, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kompak itu sudah sempurna gitu. Artinya perlu kita tingkatkan lagi kekompakannya ini dan kesolidannya ini. Jadi untuk kedepannya kami harapkan kepada kita semua, karena bagaimanapun Pengadilan Agama Sungai Liat ini jajarannya ini kan seperti atau bagaikan satu tubuh ya, yang terdiri dari beberapa organ, ada kepala, ada hidung, ada tangan, mungkin ada mata. Nah, begitu juga dalam organisasi kita ini, ada ketua, ada wakil, ada panitra, ada pak sekretaris, ada pak kasubag, dan semuanya ada hakim. Nah, tentu kalau badan itu salah satunya kurang atau sakit, itu tentu kita harus merasakan sakit juga. Begitu juga dalam jajaran di Pengadilan Agama Sungai Liat. Kalau misalnya salah satunya kurang saja, tidak bergerak, tidak solid, tidak kompak, tidak bakal jalan, tidak bakal tercapai. Misalnya begini, kita sama-sama berkomitmen menuju wilayah bebas korupsi, misalnya WBK, zona integritas. Nah, di sana kan kita harus kompak semua, dari mulai ketua sampai staf, kasubag, panitra, sekretaris. Tapi kalau salah satu saja tidak kompak, menghilang, misalnya bagi pekerja menghilang, itu tidak jadi. Termasuk di dalam menjaga integritas. Ya. Semuanya harus kompak. Mari kita sama-sama menjaga integritas. Ya, harus kompak. Artinya intinya marilah ke depannya ya. Ke depannya setelah kita berulang tahun yang ke-35 tahun ini, kita tingkatkan kekompakan kita, baik dalam bekerja, baik dalam di luar pekerjaan, kita selalu tingkatkan kekompakan kita, sehingga apapun yang kita rencanakan itu akan tercapai. Karena pada prinsipnya tidak ada pekerjaan yang sulit kalau dilaksanakan secara bersama-sama dan kompak. Itu intinya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Sahabat Pas TV, tadi beliau sudah menjelaskan kepada kita bahkan bagaimana harapan beliau agar soliditas di Pengadilan Agama Sungai Liat dapat terlaksana. Kemudian kami sampaikan juga beliau ini di Pengadilan Agama Sungai Liat mulai dari wakil ketua Pengadilan tahun berapa Pak Ketua? 2021. Kemudian setahun berikutnya beliau menuju jabatan ketua hingga saat ini. Dan sebelumnya beliau sudah melalang buana, pernah di Aceh ya, di Mahkamah Syariah Calang, kemudian di Pengadilan Agama Martapura dan Sekayu wilayah Sumatera Selatan, sebelumnya di Sungai Penuh Kerinci, Kabupaten Kerinci Jambi, dan lama sejak CPNS di Bengkulu ya. Terima kasih Pak Ketua atas informasi dan motivasinya untuk kami semua Pengadilan Agama Sungai Liat. Sahabat Pas TV, untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detail tentang sejarah
kilas balik Pengadilan Agama Sunguliat, maka kita akan melihat tayangan berikut ini. Sahabat Pas TV, dari kilas balik tadi kita tentu mengetahui bagaimana sejarah pembentukan Pengadilan Agama Sunguliat hingga saat ini. Dan di talk show ini juga telah hadir rekan-rekan hebat kami, tim yang hebat, skuad yang luar biasa, yang akan kami perkenalkan semuanya untuk sahabat Pas TV semuanya. Ya, kami mulai dari yang di tengah, silakan angkat tangannya atau boleh berdiri juga. Pak Teku Mufardi Sodri, Sarjana Hukum Islam Magister Hukum. Beliau adalah hakim paling senior di Pengadilan Agama Sunguliat. Sebelumnya bertugas sebagai Ketua Mahkamah Syariah Langsa Nangro Aceh Darussalam. Kemudian di sebelah kiri beliau Pak Haji Sahram, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau juga merangkap sebagai Humas dan juru bicara Pengadilan Agama Sunguliat. Dan di sebelah kanan Pak Teku Mufardis ada Pak Ardi Barkah Afandi, Sarjana Hukum. Beliau hakim di Pengadilan Agama Sunguliat. Di sebelah kanan Pak Ardi ada Ibu Panitera, Bu Hasmawati, Sarjana Hukum. Dan di deretan kursi yang menghadap ke kamera yang paling kiri itu Pak Sekretaris kami, ya, beliau Pak alias Sarjana Hukum. Nah, sahabat Pas TV, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa di antara kami yang paling senior dan yang paling lama adalah Bu Panitera dan Pak Sekretaris. Nah, nanti kita akan minta testimoni dari beliau. Kemudian searah jarum jam, ya, dari yang paling sebelah kiri itu ada Ibu Indah Suryani, Sarjana Ekonomi, Kasubag Umum dan Keuangan, ya. Di sebelah kiri Bu Indah ada Bu Rita Ermayanti, Eskom, Sarjana Hukum. Beliau adalah panitera pengganti pada Pengadilan Agama Sunguliat. Ya. Kemudian ada Bu Nur Elvira Gustina, ya, AMD. Beliau adalah
pengelola barang milik negara. Kemudian di sebelah kiri Ibu Elvira ada Ibu Desi Widya, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera Muda Permohonan. Kemudian di sisi kursi sebelah kanan kamera ada Pak Noval Roman AMD. Beliau adalah jurusita Pengadilan Agama Sumuliat. Dan berikutnya Pak Mufti Andeska, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Kasubag Kepegawaian Ortala ya. Kemudian yang memakai baju corak kuning dan biru itu Pak Mefidian Fitrianto ya, Sarjana Hukum. Beliau jurusita Pengadilan Agama Sumuliat. Insya Allah beliau akan mendapat amanah baru sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Anto sukses terus. Ya. Kemudian yang berkacamata yang paling kiri itu Pak Wasisto, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitera Muda Hukum. Nah, selain ini ada tim redaksi kami yang tidak bisa diperlihatkan karena berada di balik layar. Ada Pak Jatmiko Triaji, Sarjana Teknik. Beliau adalah Kasubag PTIP. Kemudian ada Pak Muhammad Dafa, Sarjana Ekonomi. Ya, kemudian ada Pak Muhammad Denis Saputra. Beliau adalah tim IT dan tim redaksi. Dan ada beberapa rekan kami yang tidak bisa diperlihatkan, tapi insya Allah nanti profilnya akan ditampilkan oleh tim redaksi. Sahabat Pas TV, di antara kawan-kawan ada yang barangkali yang ingin bertanya mewakili pertanyaan sahabat Pas TV, kami persilahkan. Satu barangkali dari rekan-rekan yang cantik-cantik ini, siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Bu Elvira ya. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dalam rangka ulang tahun Pengadilan Agama Sumuliat 35 tahun ini, berarti Pengadilan Agama Sumuliat sudah berdiri selama 35 tahun Pak ya, sudah cukup lama. Tapi mungkin di luar sana orang-orang awam, khususnya masyarakat Kabupaten Bangka di sekitarnya, mengetahui apa saja wewenang dari Pengadilan Agama. Terima kasih Bu Nur Elvira. Nah, ini Pak Ketua, ini ada pertanyaan menarik nih mewakili sahabat Pas TV barangkali ya. Iya. Selama ini orang mengidentikan pengadilan agama itu dengan perceraian ya. Kemudian apakah hanya terbatas saja kewenangan pengadilan agama? Silakan Pak Ketua. Iyalah, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa sebenarnya ya. Cantik sesuai dengan orangnya. Oh ya. Iya. Ya, begitulah sebenarnya adanya ya. Faktanya memang begitu. Coba kita perhatikan, kalau kita ketemu dengan orang-orang, pasti pikiran orang itu kan tempat kita ini tempat bercerai, lembaga perceraian, itu saja sebenarnya. Artinya kan memang di masyarakat ini kan pemahamannya sangat kurang. Gitu. Ini kan kurangnya, termasuk kurang sosialisasi lah gitu. Padahal pengadilan agama ini kan banyak wewenangnya ini kan, tugasnya banyak. Dia kan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata ya bagi orang-orang yang beragama Islam. Di bidang perkawinan juga begitu, ada kewarisan, ada wakaf, sedekah, hibah, bahkan ekonomi syariah yang terakhir itu banyak sekali. Nah, orang-orang itu banyak kurang paham gitu, kurang mengerti. Jangankan masyarakat awam gitu kan. Kadang masyarakat orang akademisi sendiri itu banyak juga. Kadang katanya itu percayaannya gimana di sana gitu. Dia nggak melihat ini. Tapi tidak semua orang tentu kan. Nah, inilah tugas ya diantaranya ada tugas-tugas kita juga gitu. Ya tentu Pak Ketua, kita harapkan melalui forum ini, media sosial kita ini kita mensosialisasikan kewenangan kita. Menyampaikan pada masyarakat, baik itu secara langsung ataupun melalui media-media online kita, media sosial, misalnya ada website, kan, Facebook, kemudian ada IG. Nah itu makanya kenapa media-media itu harus selalu kita manfaatkan.
baik itu prosedur berperkara, baik itu pengertian itu, kewenangannya apa itu. Dan informasinya lengkap ya? Iya, informasi lengkap. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Bu Pak Ketua, ya Bu Nur Elvira begitu ya. Jadi Pengadilan Agama sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ya di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan. Jadi Pak Ketua sudah menjelaskan di pasal 49 tentang Undang-Undang Peradilan Agama kewenangannya ya. Bahkan kalau di Aceh ya lebih dari itu ya. Oh ya, di Aceh ada tambahan khusus sendiri. Jinayat. Jinayat itu ada 21 item. 21 item. Ya. Pidana ya? Ya, Jinayat itu pidana, sahabat Pas TV. 21 item yang diberikan kewenangannya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah sebutannya di sana. Kalau nggak salah 21 ya, 21 item. Ya, semoga informasi tadi bermanfaat untuk sahabat Pas TV tentang kewenangan peradilan agama. Selanjutnya dari bapak-bapak barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Wasisto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, apa yang dilakukan Pengadilan Agama Somaliland ini dalam mewujudkan pembangunan zona integritas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wasisto. Pertanyaannya juga sangat bagus Pak Ketua. Ini Pak Ketua aja yang menjawabnya. Iya, bagus dan berat. Berat. Bagus dan berat. Pertanyaan intelek nih. Iya, karena emang kan kita udah beberapa tahun dari tahun berapa itu selalu mengusulkan predikat untuk mendapatkan predikat WBK dalam rangka pembangunan zona integritas itu kan. Itu sudah hampir tiap tahun kita laksanakan. Tapi intinya kembali lagi ke awal itu pentingnya soliditas dalam bekerja. Karena bagaimanapun tanpa soliditas dalam bekerja itu susahlah untuk diraih kita mendapatkan WBK. Kebanyakan kan ya ini fakta saja, bukan hanya di kita, mungkin di PA-PA lain. Itu kalau soliditasnya ndak tinggi agak berat emang. Karena kita butuh kompak, butuh kekompakan, butuh soliditas yang tinggi mulai dari atas sampai bawah. Misalnya kita butuh sesuatu, ya kita kerjakan gitu menurut bagiannya masing-masing gitu kan. Bagian umum misalnya bagian ini. Tidak menunggu misalnya nanti besok. Kebiasaan kita ini kan begitu. Dikasih jangka setengah bulan misalnya, mestinya kan banyak waktu luang itu yang bisa kita kerjakan. Nggak usah nunggu detik-detik terakhir. Tapi itu bukan hanya kita harus saja. sigap dengan tupoksi. Kan, iya, sigap gitu kan. Kemudian solid itu yang penting. Karena semuanya harus turun tangan. Diibaratkan kalau kita gotong royong, itu tidak ada yang ongkang-ongkang di ruangan. Ada. Sama dengan bekerja. Itu kan bagian dari ini. Kalau gotong royong itu bagian kebersihan. Itu kan sama. Kebersihan itu bagian dari satu penilaian gitu kan. Ada penilaian. Bagaimana kalau kantor tidak bersih, halaman tidak bersih, mau masuk kita dalam membangun zona integritas itu kan. Menuju Berarti seluruh variabel harus ikut ambil bagian ya? Ya, makanya kita contohkan saja kalau kita misalnya gotong royong, itu sudah bisa kelihatan. Kita kompak enggak? Gitu kan. Kita solid enggak? Kalau soal bukan pekerjaan ya, soal makan, di mana-mana pasti solid, Ibu ya, pasti solid. Bu, Pak, makan. Itu datang semua. Emang pasti kompak. Di mana-mana. Bukan di Sungai Liat saja, di mana-mana. Iya. Di PA lain juga sama. Mindset, kultur set ya? Mindset, kultur set. Tapi kalau dalam pekerjaan, nah itulah yang perlu kita bangun. Tapi kita tetap optimis Pak Ketua ya? Tetap optimis kita ya? Ya optimis lah. Ya. Makanya kita harus tetap optimis. Mari kita bangun soliditas. Ya, soliditas. Soliditas yang tinggi dalam rangka pembangunan zona integritas tahun 2024. Insya Allah. Nah, Ya. Karena bagaimanapun kita ini kan di Bangka Belitung ini satkernya cuma dikit. Ya. Mudah-mudahan tahun 2024 kita
Mari kita semangat lagi, semangat dan optimis yang tinggi lah, tentu dengan didorong dengan penolakan tadi. Oke, amin ya rabbal alamin. Sahabat Pas TV, tadi Pak Ketua sudah menjawab 2 pertanyaan. Berikutnya, sebagaimana kami janjikan bahwa di antara rekan-rekan ini ada yang sudah malang melintang Pak Ketua bersama Pengadilan Agama Sungguliat. Kita akan minta testimoni dari Bu Panitra kita, Bu Hasmawati, sarjana hukum. Ya, silakan Bu, bagaimana kesannya selama bertugas, sejak kapan bertugas? Ya, kemudian bagaimana kesan dan pesannya terhadap Pengadilan Agama Sungguliat yang sudah berusia 35 tahun? Baik Pak, terima kasih untuk dengan usianya 35 tahun ini. Saya baru mulai bertugas di sini sejak tahun 1995, tepatnya di bulan Oktober. Sebelumnya saya bertugas Pengadilan Agama Kayu Agung, terus mutasi ke sini mengikuti suami yang bertugas di daerah Bangka. Selama saya bertugas di Pengadilan Agama Sungguliat ini, tentunya banyak kesan-kesan yang saya rasakan, pengalaman yang saya rasakan setiap bertugas di sini. Dari awal ketika saya masuk di Pengadilan Agama Sungguliat, Pengadilan Agama Sungguliat ini terkesan kompak sekali Pak. Iya. Jadi pegawai-pegawainya mulai dari pegawainya sendiri, ibu dan wanita. Untuk tahun ini perkara sampai hari ini sudah berjumlah 900 perkara gugatan, dan untuk perkara permohonan berjumlah 150. Ya, sudah 1.055 yang masuk. Oke, terima kasih Bu Panitra. Semoga sehat selalu ya. Sebagai pelaku sejarah tadi Pak sampaikan, Pengadilan Agama Sungguliat. Dedikasi itu tentu akan dikenal oleh kami yang milenial ini. Sahabat Pas TV, juga ada sosok yang cukup lama juga berada di Pengadilan Agama Sungguliat. Beliau adalah senior kita, orang tua kita, Pak Sekretaris, Pak alias sarjana hukum. Kalau Bapak Sekretaris sendiri bagaimana? Terima kasih Bapak. Saya calon pegawai negeri sipil Pak. Sejak pertama sekali Pak untuk di Pengadilan Agama Sungguliat. Saya masuk sini terhitung 1 Maret tahun 1990. Waktu itu saya urutan ke-11 Pak. Jadi 10 PNS, 1 capek adalah saya satu. Saya sebelumnya tes di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, masih sepakatan waktu itu. Dan saya sempatkan melakukan di Pengadilan Agama Sungguliat. Pengadilan Agama Sungguliat sendiri baru beroperasi berdasarkan tanggal 26 September 1989. Itu diresmikan oleh Pak Rektor Lembaga Agama Islam yang diketuai oleh Pak Dr. Anis Mukhtar-Hidin waktu itu. Ketua yang pertama ya? Ya, yang pertama. Kalau sekarang beliau sudah ada SH-nya ya. Waktu itu masih Dr. Anis. Kesan dan pesan saya Pak. Pertama saya berada di Sungguliat pertama kali itu untuk semangat kita yang masih baru-baru. Kita dulu gaji pokoknya Pak untuk calon pegawai negeri sipil itu Rp44.100. Sahaja sekali sama iya, ya. pertama sekali angkat. Jadi dengan uang Rp44.100 cuma ada tambahan Pak. Waktu itu ada beras Pak. Oh, ada beras di sana. Iya. Jadi tunjangan beras di senapan beras langsung. Dikasih beras Pak 10 kilo. Jadi cukup Pak. Uang itu harus cukup Pak. Tapi ternyata bisa Alhamdulillah sampai saat ini, dan sahabat Pas TV, Pak Sekretaris ini sosok yang berhasil baik di karir maupun keluarga beliau. Kalau kesan berikutnya terkait kekompakan gimana Pak? Kalau kekompakan Pak, saya pertama kali datangi Pak, langsung dijemput Pak. Saya dulu menaik ferry melalui Tabun Kayu Arum Pak.
itu memakan waktu 10 jam Pak. 10 jam, pernah juga 11 jam baru nyampai ke Pulau Bangka dari Pelabuhan Tangga Buntung Palembang. Dan saya sampai di Sungai Lepet itu ke terminal, langsung dijemput oleh salah satu senior kita yang Sejak datang dulu sudah diperlakukan seperti keluarga ya? Iya, sampai hari ini? Dan dijamu Pak. Oh, subhanallah. Ya, saya dulu pernah menginap di rumah Pak Abu Bakar Somad Pak. Oh iya. Beliau dulu kalau misalnya kepala kepaniteraan hukum ya. Dulu kan ada kepala. Dan sampai sekarang keluarga itu masih terasa ya? Ya terasa. Oke ya, terima kasih Pak Sekretaris. Tentu dedikasi dan pengabdian Bapak di Pengadilan Agama Sunguliat sangat kami apresiasi, dengan harapan semoga Bapak berserta keluarga dalam keadaan sehat dan sukses di dunia dan akhirat, Pak Sekretaris. Sahabat Pas TV, selain kedua para senior kita, ada satu lagi yang junior dari sisi anggota Pengadilan Agama Sunguliat junior, tetapi beliau sesungguhnya tadi sampaikan sesi perkenalan, beliau pernah menduduki sebagai ketua Mahkamah Syariah Langsa Nangro Aceh Darussalam. Ya, kita minta testimoni beliau 1 menit terkait Pengadilan Agama Sunguliat, datang di tanggal berapa, kemudian bagaimana testimoninya dalam beberapa bulan terakhir. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Host ya mungkin ya. Host, kemudian Bapak narasumber dari Pak Ketua Pengadilan Agama Sunguliat. Langsung saja. Saya di sini sebagaimana diperkenalkan tadi disebut hakim senior. Tapi untuk keanggotaan di Pengadilan Agama Sunguliat termasuk yang paling junior. Karena saya di sini sejak tanggal, kalau menginjakkan kaki di Pengadilan Agama Sunguliat itu sejak tanggal 28 September. Baru sahnya menjadi anggota di Pengadilan Agama Sunguliat itu baru tanggal 2 Oktober. Setelah bulan baru 5 pekan ya? Ya lebih kurang, kalau sampai sekarang baru 5 minggu lah. Jadi alhamdulillah sejak awal saya ditetapkan, dimutasikan dari Mahkamah Syariah Langsa, itu yang terbayang dalam pikiran saya pertama jauh sebenarnya dari gimana. Tapi saya sudah ada gambaran. Kebetulan di sini kan ada teman, itu termasuk wakil ketuanya yang sekarang Bapak Host ya. Yang pertama saya rasakan ketika sampai di sini, yang pertama sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Panitera dan Pak Sekretaris. Itu kekompakannya luar biasa. Sepanjang karir saya menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi sejak calon hakim sampai sekarang sudah menjadi hakim di Pengadilan Sunguliat, belum pernah saya rasakan kekompakan sebagaimana kompaknya di Pengadilan Sunguliat. Tentunya sana sini pasti ada kurang lebihnya masing-masing, tapi itu semua bisa tertutupi karena kompaknya kita dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama dalam melayani masyarakat. Itu terasa sekali sebagai tujuan utama kita. Harapannya tetap fokus ya? Harapan saya selama di sini, sejak awal di sini sampai ke depannya, kekompakan ini tetap terpelihara dan lebih kompak lagi. Jadi terasa situasi keluarga juga enjoy ya? Oke, artinya Pak Teguh Mufardis enjoy, keluarga juga enjoy ya. Ya, semoga betah dan sesuai harapan ya. Oke ya, terima kasih Pak Teguh Mufardis Sadri, Sarjana Hukum Islam Magister Hukum, atas testimoninya. Sahabat Pas TV yang kami cintai, tibalah kita berada di penghujung acara talk show ini. Pada Pak Ketua kami ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan, supportnya. Ya, tetap optimis Pak ya. Optimis. Ya. Ya, dan untuk kawan-kawan semuanya, kasih aplaus untuk kita semua. Demikianlah acara talk show kita, refleksi 35 tahun Pengadilan Agama Sunguliat. Insyaallah kita akan ketemu di sesi berikutnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.